sore, apa kabar Bu Ida? Sore Pak, Alhamdulillah. Baik-baik kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah Pak. Ya, terima kasih Bu ya, sore hari ini kita bisa bertemu via Zoom. Nah, sekitar 30 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi sore hari ini, saya dan yang nonton YouTube channel ingin tahu lebih banyak tentang Ibu. Ibu bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu Ida? Selamat sore Indonesia. Saat ini saya berada di Malaysia, di Lahad Datuk, di rumah. Dan kenali saya, Ida Jamali. Latar belakang saya seorang pekerja kebun sawit. Berapa tahun yang lalu, sebenarnya saya masih kecil, merantau di Malaysia karena ingin mengubah hidup, karena di kampung susah sekali hidup saya, makanya saya merantau ke Malaysia. Saat ini saya sudah menghampiri 20 lebih tahun saya berada di Malaysia. Dan saya betul-betul orangnya yang buta huruf, tidak pernah sekolah karena kalau sekolah biayanya katanya besar, itu pesan orang tua saya dulu. Dan makanya hari ini barulah saya pintar sedikit membaca karena saya ada anak selalu mengajari saya tentang A, B, C, D. Nah, itu dia. Iya. Udah, sebentar Bu. Ibu tadi kan bilang Ibu di Lahad Datuk ya. Jadi Ibu sebenarnya sekarang ini sudah menetap atau jadi warga negara Malaysia? Belum Pak, saya sebenarnya Indonesia, kami di sini guna paspor. Oh, baik. Iya Pak. Ya, jadi tapi sudah dari kecil sudah di Lahad Datuk Bu ya. Jadi logat Iya. Ibu tadi juga sudah kedengeran seperti orang Melayu Bu, orang Iya. Malaysia gitu. Iya Pak. Oke. Nah Bu, kita pengen tahu ya, Ibu ini kan bisnis dan sekarang ini saya tahu Ibu Ida Jamali ini sudah cukup berhasil ya hitungannya yang saya baca dan saya pelajari, yang saya dengar juga. Nah, Ibu bisa nggak sore hari ini Ibu coba ceritakan gimana sih awalnya Ibu bisa berkenalan dengan bisnis ini? Awalnya Pak, saya kenal bisnis itu melalui suami saya. Karena suami saya dulu mengurus paspor di Nunukan. Nah, kebetulan beberapa tahun yang lalu ada namanya Pak Soekardi masuk ke Lahad Datuk cari namanya Iwan karena suami saya namanya Iwan. Jadi setelah ketemu dengan beliau, beliau berbicara tentang bisnis Tiansi. Nah, di saat saya betul-betul tidak mempercayai namanya bisnis, nama orang bisnis MLM, saya tidak percaya karena biasalah Pak, kita pemikiran saya itu orang kan Indonesia itu pikiran saya, apalagi dari Nunukan itu kebanyakan yang penipu, tapi tidak semuanya. Dan suami saya Pak sebenarnya itu sudah digabungkan karena yang menjoinkan suami saya itu tidak perlu katanya kau banyak bicara, yang jelas kamu dia tulis-tulis itu Pak macam telur-telur. Nah, kamu join bisnis ini, lepas itu kamu kerja, nanti ada masanya kamu tidak kerja. Jadi suami saya mengatakan mau join bisnis itu saya tidak punya uang. Gampang katanya, yang penting kamu member dulu katanya. Nah, sesudah itu Pak, mereka itu mau pulang ke Nunukan, disuruhlah membayar ahli membernya itu kalau di Indonesia kan 99.000. Nah, kalau kita di sini 35 ringgit. Jadi semasa itu
Iya, semasa itu Pak, kami tidak punya uang senilai 35 ringgit. Jadi terpaksa suami saya meminjam sama bosnya untuk membayar member yang itu. Formulir yang itu sudah ditulis. Jadi, Ya, jadi begitu ceritanya Ibu mulai dulu ya. Nah, iya Pak. Ibu waktu awal kok beraninya join untuk berbisnis, memang Ibu atau suami Ibu Pak Iwan merasa bisa menjalankan bisnisnya. Iya. Kalau suami saya Pak, alasan beliau sudah capek bekerja Ya. selama mau 20 tahun. Jadi saya Pak, lama baru saya klik di bisnis ini. Saya setiap hari itu bertengkar dengan suami saya gara-gara ini bisnis. Sebenarnya saya tidak mau ini bisnis Pak. Saya kasih tahu suami saya, tidak usahlah kamu bermimpi, kata suami saya. Mam, ini bisnis katanya bagus, kita dapat mobil, kita dapat pesiar, kita dapat plan, kita dapat rumah. Jadi saya mengatakan dengan suami saya, siapa yang bilang begitu? Orang di luar sana. Jadi saya berkata dengan suami saya, kalau bisnis itu betul, maknanya kamu saja itu orang di luar yang dapat, bukannya kita. Tidak perlulah bermimpi bagus kok kerja, pikiran saya bagus kerja, dapat uang, kerja dapat uang. Itu pemikiran saya Pak. Nah, Ibu, saya dengar Ibu juga tidak bisa baca dan tidak bisa nulis ya Bu ya? Iya betul sekali Pak. Yang saya dengar Ibu keuangannya juga belum bagus waktu mengawali bisnis ini. Nah, bagaimana Ibu Ida tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan juga modal juga nggak punya. Bagaimana Ibu Ida mengawali menjalankan bisnisnya dengan kondisi seperti itu, Bu? Iya, begini Pak, walaupun saya negatif di bisnis ini, tapi teman-teman saya sudah banyak join di bisnis ini, bahkan mereka sudah ambil bintang 3, bintang 4, dulunya begitu, bintang 5, bahkan kami ini baru sudah join member. Jadi saya merasa kasihan Pak dengan suami saya, dan saya juga merasa iri dengan orang naik ke panggung itu. Nah, di panggung itu dihargai Pak, kok saya tidak pernah dihargai begitu. Jadi saya tercabar di situ Pak, walaupun saya tidak punya uang, saya memikir, wah mereka kok bisa dihargai. Jadi awal mulanya saya mulakan bisnis ini Pak, saya hanya bawa proposal saja. Dulu-dulu itu ada gambar proposal, ada telur di dalamnya itu satu warna kuning. Bulat-bulat itu Bu ya? Ya, satu warna kuning. Jadi saya bawalah turun ke kota Pak, orang saya tidak kenal. Saya menunggu kalau orang pulang dari rumah sakit, saya tanyakan, saya tanya itu orang dari mana Bu? Katanya saya dari rumah sakit. Oh penyakit apa Bu? Katanya saya ini diabetes lah, ada gout, asam urat, banyak macam. Jadi saya kasih lihatlah buku saya Pak. Jadi saya suruh mereka baca. Jadi orang ya, yang saya tawari proposal, dia katanya tadi bicara produk bagus. Kok kamu suruh saya yang baca? Bagaimana nih? Saya bilang minta maaf, saya sebenarnya ini tidak pintar baca, tapi saya punya produk ini memang bagus. Siapa katanya yang makan? Banyak sudah sembuh ini produk. Dari mana? Orang dari luar sana. Kalau kamu sudah rasa, wah belum. Jadi bagaimana produk ini bagus? Karena produk ini saya bilang dari Cina. Oh iya begitu katanya. Jadi Pak, adalah mengambil kalsium, ada mengambil mungkor, adalah mengambil diakon waktu itu Pak. Jadi berbelanjanya itu Pak, mereka kan tidak join member. Jadi belanjanya mereka saya masukkan ke
kartu suami saya. Oh, jadi Begitu, begitu caranya ya. Jadi terus orang yang Ibu prospek istilahnya ya, Iya, Pak. suruh baca bukunya sendiri. Terus kalau Iya, mereka tertarik mau coba produk dibelanjakan dengan pakai member Ibu gitu ya, itu diakumulasi. begitu. Oh, itu Iya, Pak. caranya. Iya. Nah, Bu Ida, kita sharing nggak, ceritakan apa sih kesulitannya buat Ibu? Pernah nggak Ibu ngalami waktu menjalankan di awal itu, yang paling sulit menurut Ibu apa? Ya. Yang paling sulit itu saya jalankan bisnis ini, Pak. Ketika saya berbicara dengan orang saya mulai dari kepala hingga ke kaki. Lihat lagi dari kaki hingga kepala. Jadi saya juga merasa apa ya, Pak, tidak nyaman karena setiap saya berbicara bisnis orang memandang saya. Ada banyaklah cabaran yang di bisnis ini ya, Pak. Saya menjalankan bisnis ini, saya tidak punya kendaraan, bahkan saya setiap hari Pak, saya turun ke kota itu berjalan kaki 3 kilometer. Pagi jam 7 saya keluar, 7 malam saya pulang di rumah. Dan kata orang, mukamu katanya mau dapat mobil, jangan pernah bermimpi. Tapi suami saya selalu memberi saya semangat, katanya tidak perlu pikir bahasanya orang, bicaranya orang. Kalau kita suka, mereka tidak bisa tolong kita. Kalau kita bukan berjuang diri kita sendiri di sini. Jadi semasa itu Pak, walaupun saya negatif, ada suatu hari suami saya sudah member bintang 3, bonusnya ada Rp5.000 Pak, Rp5.000. Dan di situ saya semangat sekali, bahkan saya menangis, saya peluk suami saya bilang, Pak, betul bisnis ini bagus karena belum kita baru mereka membeli produk dan poinmu sudah cukup, kita dapat bonusnya itu. Nah, di situ saya semangat Pak. Dan kebetulan di waktu itu Pak, walaupun saya join di bisnis ini, setelah join kalau tidak ada membimbing saya Pak, waduh saya memang tidak kuat semangat juga Pak. Jadi begitulah di bisnis ini muncullah upline mentor saya. Waktu dulu itu saya tidak kenal beliau. Masa masuk yang sudah kasih join kami, dia sudah tinggalkan kami. Dia kasih join saja. Yang mengajarkan kami bukan dia. Setelah itu saya ketemulah yang namanya Pak Haji Agus. Waktu dulu tuh upline saya masih bintang 7. Dan beliaulah yang selalu kasih support dengan saya, kasih semangat dengan saya. Kata beliau, ayo Di, walaupun kamu tidak ada sekolah, saya yakin kamu bisa di bisnis ini. Makanya Pak saya jalankan itu walaupun banyak rintangan, pelecehan orang, hinaan orang, saya tetap sabar dan saya semangat menjalankan bisnis ini. Karena saya ingat itu, bon yang Rp1.000 itu, saya ingat itu Pak. Dan terus saya perjuangkan Pak. Ada suatu masa Pak, saya pulang rumah, saya ini kan sudah prospek, pulang rumah, capek. Anak saya menangis Pak. Saya bilang, kenapa kau menangis nak? Dia bilang, Mak, tetangga kita itu sudah beli KFC. Bahkan anaknya itu makan KFC, dia tidak bagi saya. Waduh, di situ saya Pak merasa apa ya? Merasa tertantang sekali. Jadi saya peluk anak saya bilang, Nak, mungkin Mama hari ini tidak punya uang untuk membeli KFC. Tapi insya Allah Mama perjuangkan bisnis ini, insya Allah setiap minggu kamu makan KFC. Nah, itulah yang terjadi Pak. Akhirnya saya berjuang, saya didampingi oleh upline mentor saya. Akhirnya Pak, di suatu hari, tahun demi tahun, akhirnya saya bisa juga
mencapai posisi bintang 8 Pak di saat itu. Iya, Bu Ida, luar biasa dengar proses yang Ibu alami ya, dan Ibu menunjukkan bahwa Ibu adalah benar-benar wanita yang tangguh, terus berjuang walaupun banyak sekali rintangannya. Bu Ida, berapa lama Ibu waktu memulai menjalankan bisnis Ibu sampai Ibu mulai bisa merasakan hasilnya? Mulai Ibu merasakan, oh ini ada uangnya, dan Ibu mulai bisa menikmati bisnisnya. Berapa lama itu jangka waktu yang Ibu butuhkan? Iya, iya, jangka waktunya itu Pak menghampiri 2 tahun lah prosesnya saya di bisnis ini. Akhirnya suami saya bintang 4, saya bintang 3. Suami saya bintang 5, saya bintang 4. Dan suami saya bintang 7, saya bintang 6. Disitulah Pak awal bintang 5 saya itu suami saya bintang 6. Disitulah kami merasakan yang namanya bonus besar, bonus yang 2-3 juta itu Pak, mereka bilang kecil, tapi menurut saya itu bonus yang 5 juta, bahkan kami terima 19 juta itu Pak, dalam masa 1 tahun 9 bulan. Kami rasakan yang namanya bonus besar seperti itu Pak. Luar biasa. Bu Ida, terus bagaimana cara Ibu membina tim Ibu? Kan Ibu di bisnis ini, network marketing, itu kan bicara tentang jaringan ya Bu. Bagaimana caranya Bu Ida membina tim-tim Ibu, mencari mereka, ngajak kerjasama, sampai mereka bisa Ibu yakinkan supaya bergabung dengan tim Ibu, ini gimana caranya Bu Ida? Ya, kalau saya sih Pak, kerja saya di bisnis ini hanya menjemput orang saja, prospek orang. Ketika implementer saya mau masuk Sabah, saya mulalah kumpuli mereka, saya bertemu janji, jam berapa kamu ada waktu, dia kata jam sekian, oh saya undang saja datang ke pertemuan Pak. Ketika mereka sudah bertemu, kita closing itu kan tidak pintar yang begitu. Yang meng-closing itu bagaimana berbicara tentang impian, apa segala itu saya serahkan dengan upline saya yang namanya Pak Haji Agus. Nah, mereka lah yang membagi motivasi dan segala macam. Kalau saya Pak, intinya di bisnis ini saya hanya yakinkan orang datang ke pertemuan saja. Walaupun saya prospek Pak, melalui buku, itulah saya suruh baca, tapi saya bilang yang paling penting kamu datang ke pertemuan saya setiap hari Minggu, di sana nanti kita belajar semua, karena saya pun tidak pintar. Di sana kita belajar paling tinggi 1 jam, 2 jam begitu. Kita sudah hadir semua Pak, disitulah kami berbicara dengan implementer saya. Semuanya saya bagi dengan dia. Saya hanya putuskan sejak Pak datang ke pertemuan. Bagaimana orang ini saya datangkan ke pertemuan setiap minggu lah, itu kerja saya Pak. Iya, ya. Jadi kerja tidak hanya kerja keras Bu ya, tapi kerja pintar juga. Jadi kerjasama dengan mentor Ibu untuk membantu membina tim Ibu sehingga sampai sekarang ini saya tahu Ibu punya jaringan bisnis yang sangat besar, tidak hanya di Malaysia, tapi juga ada di Indonesia. Nah, Bu Ida, apakah Ibu masih ingat nggak, ada nggak kejadian yang membuat Ibu yakin bahwa Ibu, walaupun Ibu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, Ibu Ida pendidikan terakhir apa Pak? Sekolah Pak, minta maaf saja Pak, saya pernah duduk di bangku sekolah dalam masa 3 minggu saja. Cuman 3 minggu. Waktu apa SD itu ya Bu? 3 minggu. SD Pak, SD 3 minggu. Iya. Kalau Pak Iwan suami Ibu? Kalau Pak Iwan Pak, dia kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kalau Ibu 3 minggu saja, saya boleh katakan bahwa Ibu dan suami Ibu, Pak Iwan, dalam hal ini juga pendidikannya seperti yang Ibu ceritakan tadi. Nah, ternyata dengan pendidikan seperti itu pun, Ibu bisa berhasil di bisnis itu. Nah, menurut saya,
Ini yang luar biasa dan siapapun yang nonton channel ini bisa berkaca bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak sukses. Yang penting ada kemauan. Betul begitu ya Bu Ida ya? Iya, Pak. Yang paling penting punya kemauan untuk merubah nasib, merubah hidup. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, Ibu kapan Ibu merasa yakin bahwa Ibu juga bisa berhasil? Ada nggak momen itu yang mana Ibu waktu jalankan bisnis ini, Ibu ketemu, kita bilangnya magic moment ya Bu, titik pada saat kita percaya bahwa bisa berhasil. Saya yakin Ibu Ida juga ada masa seperti itu. Kapan itu? Saat apa? Bisa nggak Ibu sharing dengan di kita? saat itu Pak, masa kita jalankan ini bisnis, saya tidak ada yang cita-cita namanya tinggi ya Pak. Cuma ya, impian saya itu Pak, banyak orang selalu impact Pak, sudah impact, bahkan ada impact bintang 5, bintang 7, bahkan kalau apply mentor saya impact bintang 7. Saya selalu bercita-cita itu Pak, kapan ya saya juga bintang 7. Saya tidak pernah memikirkan itu yang namanya bintang 8 Pak. Karena di bintang 6, di bintang 5 itu kita saya tidak pernah merasakan dulu waktu di orang tua saya tidak pernah merasakan uang yang namanya 1 juta. Tapi kok kita join di bisnis ini, saya sudah merasa bangga sekali tuh Pak, punya bonus 5 juta, bahkan menghampiri 10 juta, bahkan saya pernah menghampiri 19 juta. Itu Pak, memang betul-betul saya merasa tercabar dan tertantang ketika saya keluar. Waktu itu Pak, saya selalu ikut sama apply mentor saya ke Jakarta. Ketika ada acara-acara besar, apply mentor saya selalu membawa saya dengan Pak Iwan. Nah disitulah kalau orang naik ke panggung Pak, ada terima mobil, bahkan ada yang sudah terima motor. Pak, disitulah saya merasa, saya bilang, wah kalau saya ini seorang buta huruf, mereka bisa juga mendapatkan mobil, wah mungkin saya juga bisa ya. Tapi saya katakan lagi sama upline saya, Pak Haji, saya sekolah, saya bilang, kok mereka bisa punya mobil, bisa mereka menerima reward, kamu juga bisa di. Saya bilang bagaimana caranya itu Pak Haji? Dia bilang kamu hanya ikuti saja apa yang saya arahkan kamu. Kamu undang orang, bagaimana nantinya, pokoknya kamu nanti sukses Bu Ida. Apa mereka terima, pasti kamu terima juga. Nah, disitulah Pak impian saya ketika saya melihat upline mentor saya sendiri yang menerima mobil di waktu di Bandung itu. Nah, itu suami saya menghadiri, divideokan itu Pak. Wah, disitulah saya bilang, ya kalau upline sudah bisa dapat mobil, giliran saya nanti bisa juga dapat mobil. Nah, disitulah Pak merasa sudah itu, alhamdulillah dalam masa 4 tahun lah, saya bisa juga mendapatkan mobil mewah dari bisnis ini. Dan bukan hanya saya, downline saya juga mengikut Pak, ada berapa orang. Wah. Jadi Ibu juga membuktikan bahwa Bu Ida bisa juga menerima penghargaan mobil ya Bu, mobil mewah lagi ya. Iya Pak. Iya. Nah Bu, gimana perasaannya Bu Ida? Gimana perasaannya Bu Ida waktu bisa terima mobil mewah Ibu? Gimana perasaannya? Pernah mimpi nggak dulu bisa punya mobil sendiri? Ya, kalau saya Pak tidak pernah mimpi punya mobil sendiri, tapi ketika saya diumumkan penerima mobil Pak waktu di Jakarta, masa itu kami berlima, Pak Luis yang mengumumkan, disitulah saya merasa terharu Pak, bahkan orang yang pernah menghina dengan saya, katanya seperti mukamu mau dapat mobil, saya bilang iya, inilah suatu masa nanti ini saya ambil mobil saya, bahkan saya tunjukkan dengan mereka, karena inilah penghinaanmu dulu.
kamu hina saya, katanya seperti muka saya tidak punya mobil. Bahkan terbukti hari ini loh Pak, saya memang pernah datangi rumahnya karena dia hina saya. Oh Dia ya? hina saya Pak. Jadi Jadi Ibu saya datangin datang ke rumahnya? rumahnya. Ya. Iya, saya datangi di rumahnya, saya bilang, dia datang, mereka tidak tahu saya Pak. Jadi saya datang di rumahnya, saya masuk di rumahnya, saya bawakan minuman. Dia bilang, kamu pakai apa datang di sini? Pakai taksi kah? Saya bilang, alhamdulillah saudara, dulu ingatkah kata-katamu yang 4 tahun yang lalu? Kamu hina saya, kamu selalu menghina saya, bos, kamu menghina saya, katanya, seperti mukamu mau dapat mobil mewah, ibu jangan pernah bermimpi. Karena mobil mewah itu, kalau Camry itu Pak, atau Fortuna di sini, terlalu mahal Pak nilainya di sini. Jadi saya datangi di rumahnya. Saya hanya katakan sesuatu, jangan pernah menilai seseorang itu dengan kata-kata kita sendiri, karena ketika kita selalu menghina orang, maka derajatnya orang itu akan tinggi. Dia itu menangis Pak dengan saya, dia minta maaf dengan saya, dia bilang, minta maaf saudara karena saya tidak tahu bisnismu itu seperti apa. Saya bilang, begini saja, kalau ada peluang, kalau ada informasi itu disampaikan, jangan pernah mengecilkan suatu manusia, saya bilang. Karena kalau kita bisnis ini sangat-sangat bagus, saya bilang. Kan selalu saya bercerita, Pak, mereka tidak percaya saya karena kamu kan tidak ada pendidikan, bisnis pun tidak punya, bahkan kamu kerja, suami saya kerja kilang pupuk, jadi itulah orang yang melecehkan saya di sini, Pak. Dan saya di bisnis ini memang sangat terharu lah Pak, karena dulu saya direndahkan, saya juga bukan bangga hari ini, tapi saya berterima kasih kepada Allah dengan apa mentor saya ditemukan bisnis ini kepada. Nah, Bu Ida, mobilnya apa Bu? Camry. Camry ya, ya. Nah, jadi orang yang dulu menghina Ibu, kaget ternyata Ibu membuktikan bahwa Ibu juga bisa berhasil di bisnis ini, bahkan menerima penghargaan mobil Camry ya. Iya. Nah, Bu Ida, selain mobil, apalagi yang sudah Ibu terima dari bisnis yang Ibu jalankan? Penghargaan apa lagi, Bu? Iya, alhamdulillah Pak. Setelah saya menerima mobil di tahun 2015, saya diumumkan lagi di Bandung sebagai penerima kes kapal pesiar. Kapal Dan pesiar. alhamdulillah Pak, iya. Dan alhamdulillah Pak, bukan setakat saya di bisnis ini, saya juga sudah membeli 2 buah rumah, satunya di Kota Sinjai, satunya perbatasan Malaysia Indonesia, dan melalui bisnis ini saya juga sudah membuatkan rumah mertua saya dari bisnis ini juga di Gorontalo. Wah, 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 luar biasa. Jadi dari bisnis ini ternyata Ibu banyak yang sudah didapatkan ya, sampai bisa beli rumah, juga Ibu bisa bantu orang tua juga, itu luar biasa sekali. Nah, Bu Ida, rasanya saya pengen tanya Ibu nih, dengan proses yang Ibu lalui, latar belakang Ibu yang seperti Ibu ceritakan tadi, ternyata Ibu berhasil membuktikan sebagai wanita yang berhasil, dan Ibu menjadi kebanggaan buat keluarga juga tentunya. Ya, boleh nggak saya minta Ibu satu pesan yang Ibu mau sampaikan untuk para wanita di Indonesia dan di Malaysia? Apa pesan Ibu kira-kira? Iya, iya, pesan saya bagi suri rumah tangga, tidak kira Indonesia apakah Malaysia, pesan saya jangan pernah tidak menerima peluang kalau ada orang menginformasikan tentang bisnis MLM, apalagi kalau Tiansi. Waduh, saya kalau ada menjelekkan Tiansi itu Pak, saya marah sekali. Dan bagi yang suri rumah tangga atau bapak rumah tangga,
sebenarnya di bisnis ini sangat simpel saja. Yang penting kita mau pelajari saja bisnis ini. Karena bisnis ini menurut saya dulu susah, tapi hari ini bisnis ini sangat-sangat senang. Yang bagi ibu rumah tangga yang pintar online, itu sangat bagus, online dan offline. Apalagi kalau suri rumah tangga kita ini, Pak, ketika suami kasih kita uang, sekiranya tidak cukup, kadang juga itu merasa kesal, bagaimana mau mendapatkan tambahan. Nah, di bisnis inilah caranya kalau kita mau mendapatkan uang lebih besar lagi. Dan untuk suri rumah tangga, wahai ibu-ibu, ayolah kita mengambil peluang ini karena bisnis ini, alhamdulillah, diri saya secerita, saya tidak bisa punya apa-apa dulu, alhamdulillah bisa punya apa-apa. Dan saya dulu tidak dihargai, akhirnya saya juga dihargai. Saudara-saudara saya dulu tidak pandang saya, akhirnya saudara saya memandang saya. Itu mungkin berkat usaha saya, dan mungkin kalau kita punya uang itu, apa sih tidak bisa. Senang saya dengarnya, Bu Ida. Nah, Bu Ida, sekarang Ibu hidupnya sudah berubah seperti sekarang ini. Ibu kira-kira pernah kebayang nggak seandainya dulu waktu diajakin bisnis, walaupun awalnya Ibu sangat negatif, Ibu sempat nolak, tapi syukurnya Ibu dipaksa gabungkan mungkin. Nah, kebayang nggak Bu, dengan apa yang Ibu capai hari ini, seandainya dulu Ibu tetap negatif, tetap nolak, kira-kira seperti apa Bu kehidupan Ibu? Iya, kalau saya dulu tidak menerima bisnis ini, Pak, seorangnya negatif, tetaplah kami kerja sejak kerja pupuk dan kelapa sawit. Dan alhamdulillah, Pak, ketika saya naik mobil kan, kemana-mana naik mobil, didampingi oleh suami. Kadang kalau saya lihat orang di jalanan nih, Pak, bahkan orang mau kerja di kebun kelapa sawit itu, Pak, saya menangis, saya meneteskan air mata. Saya langsung peluk suami saya, Pak. Saya bilang, sayang, betapa bangganya saya hari ini, karena kenapa? Dulu kalau bukan kamu yang betul-betul ngotot di bisnis ini, mungkin hari ini kita seperti mereka juga. Dia bilang, suami saya, itulah sayang, kan dari dulu bisnis ini, saya belum tahu bisnis ini seperti apa, tapi impian saya itu katanya buat bisnis ini bagus, cocok untuk kita. Karena kita tidak ada pengalaman apa dan segala macam. Dan ketika kalau saya keluar rumah, Pak, pakai mobil mewah, saya bawa anak-anak saya merasa terharu, Pak, ketika saya melihat orang susah di jalan itu, Pak. Kadang saya bagi uang 50 ringgit, 10 ringgit, kalau nilainya Indonesia itu 50.000, 100.000. Saya tidak pernah kepikiran, Pak, bahwa kalau saya tidak menerima peluang ini, ya hidup saya seperti mereka juga, Pak. Iya. Begitu. Iya. Nah, Bu Ida, saya juga ikut terharu dengan cerita Ibu, luar biasa. Bu Ida, sekarang ini kan di Malaysia juga kurang lebih sama dengan di Indonesia ya, kita menghadapi pandemi COVID-19. Nah, gimana sekarang bisnis Ibu di Malaysia dalam kondisi seperti ini masih tetap bisa dijalankan ya, Bu? Alhamdulillah masih bisa tetap jalan sekarang, Pak. Itulah kebanyakan sekarang di sini, Pak, toko-toko ada seberapa mereka tutup. Jadi saya sangat terharu lagi di situ. Seandainya bisnis saya ini bukan bisnis Tiansi, waduh, betapa besarnya juga kita ini penurunan ekonomi, saya bilang. Tapi alhamdulillah, Pak, dengan bisnis kita ini, walaupun ada sekarang ini bilangnya orang penyakit corona ini, bisnis kami ini tetap lancar. Karena kenapa, Pak? Online yang paling banyak di sini, Pak, anak-anak muda, ya, dan alhamdulillah
kalau bisnis di luaran Pak mungkin kami tidak pernah didampingi, tapi di bisnis ini Pak walaupun sekarang ini kami selalu berkomunikasi dengan upline mentor kami, ketika mau meeting apa semua, upline kami selalu, ayo kita ini, ayo kita tingkatkan omset. Saya di bisnis ini Pak, walaupun ada namanya ini perintah berkurungan, tapi saya merasa bersyukur Pak, karena ketika kita berkurung tapi bisa kita jalan walaupun di rumah, yang pintar online saya ya online lah mereka, tapi saya ini offline Pak adalah saya, halo Bu, saya mau produk ini, halo Bu, saya mau odol, halo Bu, saya mau spirulina, begitulah Pak dan seterusnya. Iya, jadi bisnisnya fleksibel ya, di tengah situasi seperti ini pun ternyata Ibu Ida dan tim Ibu banyak yang muda-muda seperti cerita Ibu yang jalankan secara online juga masih tetap bisa jalan bisnisnya. Iya, luar biasa. Selamat Bu Ida. Nah Bu Ida, dengan semua yang Ibu sudah dapatkan, mobil sudah dapat, sudah bisa punya 2 rumah, uang tentunya berkecukupan saat ini, ya. Kira-kira kedepannya apa lagi, Bu? Mungkin Ibu punya cita-cita, punya impian yang Ibu ingin wujudkan dari bisnis Ibu. Boleh nggak Ibu sharing dengan kami? Iya, impian ke depan saya Pak, insya Allah kalau bisnis kita ini semuanya oke semua, alhamdulillah. Impian yang paling terpenting di dalam diri saya itu Pak, ingin sekali mau menaikkan umrah mertua saya, karena saya Pak tidak punya orang tua, dua-duanya sudah tidak punya. Jadi setakat ini saya ada mertua masih hidup dua-dua. Jadi impian terbesar saya Pak ingin mau menaikkan umrah, dan impian yang paling terbesar saya Pak ingin membangun juga seperti upline saya, kalau saya punya uang besar nanti seperti saya mau membangun itu sekolah anak-anak yatim Pak. Itu impian terbesar saya Pak. Ya, semoga cita-cita dan impian Ibu yang mulia tadi ya, menghajikan, mengumrohkan mertua Ibu dan juga punya tempat pengajian untuk anak-anak yatim gitu. Iya Pak. Itu. Iya. Semoga impian Ibu bisa segera terwujud. Itu doa kami Bu ya. Amin. Amin. Baik. Bu Ida, terima kasih banyak Bu. Bincang-bincang kita sore hari ini saya yakin sangat bermanfaat, sangat menginspirasi bagi yang nonton channel ini, ya. Mereka bisa belajar dari perjuangan Ibu, bagaimana orang dengan kondisi seperti Ibu, tapi ternyata bisa mengubah kehidupan dengan kemauan yang kuat. Selamat sekali lagi Bu Ida, terima kasih banyak atas waktunya, kita bisa sharing. Semoga sama-sama Ibu dan Pak Iwan, semua jaringan Ibu dalam kondisi sehat, bisnisnya semakin besar, dan Ibu semakin diberkati. Selamat sore dan sampai jumpa lagi, Bu. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak.